Kenapa kamu, San? Aku ikut lari 10 kilo, tapi baru 3 kilo udah ngos-ngosan kayak mau pingsan. Emang kamu latihan berapa lama? Latihan. Kalau scroll TikTok dan lihat orang lari sih ada. Ya elah, itu sih bukan latihan, itu FOMO tingkat dewa. Tapi jangan-jangan PHC people ada nih yang kayak kamu gini. Ya udahlah, mending kita hari ini bahas tentang topik ini, biar PHC people juga nggak ngerasain batunya kayak aku. Boleh juga sih. Ayo. Halo PHC people, selamat datang di podcast Kamar Bedah episode 5, di mana kita bedah sampai tuntas. Kembali lagi bersama San. Oke, hari ini kita bahas topik yang lumayan lagi rame banget nih, San. Apa itu? Tentang cedera olahraga dan fenomena FOMO olahraga. Sekarang ini kan lagi menarik banyak banget ya orang-orang yang tiba-tiba jadi hobi olahraga gitu. Dan macam-macam, mulai dari tenis, lari, padel, yoga, pilates. Banyak banget lah pokoknya kan. Sebenarnya ini bagus juga sih kalau kita dan terutama Gen Z ya lebih aware dengan kesehatan. Betul. Tapi, ayo, apa Sam tapinya? Apa ya? Tapi apa ya? Kira-kira apa cukup dengan kita, oh yaudah aku mau ikut olahraga aja atau gimana? Oke, baik. Nah, San, tapi saya sadar bahwa kita juga harus aware kalau sebelum olahraga itu ada kewajiban yang harus dilakukan daripada nantinya bisa berakibat fatal. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Nanang Triwahyudi, dokter spesialis kedokteran olahraga. Oh, wah, udah di sini aja nih, Dok. Yes. Gimana kabarnya, Dok? Gimana, Dok? Baik. Alhamdulillah. Dokter, ini kebetulan kita kan lagi membahas topik tentang olahraga. Nah, sekarang kan seperti yang kita tahu, banyak banget orang yang sekarang sudah mulai suka olahraga. Trennya semua orang lagi olahraga nih, mulai dari lari, tenis, padel, dan semua itu ya, Dok ya. Cuman anehnya di rumah sakit PHC sendiri itu juga case untuk cedera olahraga juga semakin meningkat nih, Dok. Padahal kan olahraga sehat ya, Dok ya, harusnya positif. Nah, menurut dokter kenapa bisa seperti itu, Dok? Baik, jadi yang namanya FOMO kadang mereka hanya ikut-ikutan saja tanpa berusaha untuk menggali lebih lanjut persiapan yang bagus sebelum saya ikut-ikutan tren itu seperti apa. Jadi ketika tidak ada persiapan yang baik, khawatirnya nanti jadi cedera. Nah, ketika angka cederanya meningkat, ya otomatis kunjungan di poliklinik kita naik juga gitu ya. Satu sisi sih oke juga ya. Tapi kan tidak boleh seperti itu, karena ketika namanya cedera itu yang paling ringan oke lah mungkin sekedar lecet, terkilir gitu ya. Tapi kan satu sisi cedera yang sangat-sangat kita hindari adalah ketika yang terjadi cedera pada sistem kardiovaskuler kita, yaitu henti jantung. Karena namanya olahraga itu sangat beresiko untuk terjadi cedera, khususnya olahraga yang intensitasnya tinggi dan yang tidak sesuai dengan tingkat kebugaran seseorang. Demikian. Nah, bener banget, Dok. Kayak teman saya nih, baru 2 minggu lari tapi udah ikut half marathon. Wow. Itu Finish itu. Jangan-jangan Finish itu ya. Marathon Marathon, wah hebat sekali, 20 kilo lebih loh half marathon. 20 kilo, 21 kilo ya. 21 ya. Atau jangan-jangan itu Iksan sendiri kali. Dia juga sih kemarin ikut 10 kilo, tapi baru 3 kilo udah mau pingsan nih, Dok. Wajar. Termasuk yang FOMO juga berarti, Dok. Untung masih muda sih gitu. Iya. Karena kalau umurnya udah di atas 45 terus tanpa persiapan langsung ikut event 10 km, takutnya udah gak ketemu kita nih, takutnya nih bahaya. Serem juga ya. Serem. Yang muda aja butuh persiapan. Betul ya. sekali, apalagi yang sudah usianya semakin bertambah, harus lebih hati-hati. Oke, bagus juga sih. Nah, Dok, kebetulan kemarin itu kan pernah ada yang viral juga ya di berita, ada yang meninggal nih, Dok, saat mengikuti event lari gitu. Nah, mungkin juga perlu persiapan atau gimana nih menurut dokter? Sebenarnya penyebabnya apa?
Iya, tentu kembali ke yang kita bicarakan bahwa olahraga ini adalah stres fisik ya, pembebanan ke tubuh. Baik. Yang namanya pembebanan ke tubuh tentu memerlukan proses adaptasi agar tubuh itu siap. Sedangkan ketika event yang kemarin sempat heboh itu kan termasuk event trail running ya. Trail running ini kan olahraga di area terbuka dengan berbagai ketinggian bervariasi. Kemudian cuacanya juga sekarang musim hujan ya, sehingga resiko cedera sangat tinggi. Nah, ketika kemarin ada kasus beberapa korban yang saya lihat memang beliau-beliau pada usia yang sudah mulai beresiko tinggi untuk terkena serangan jantung atau bahkan henti jantung saat berolahraga intensitas tinggi. Jadi memang kasus seperti ini menunjukkan bahwa mitigasi ya istilahnya. Apa istilah medisnya? Bukan mitigasi kali ya. Pengelolaan resiko medisnya mungkin perlu lebih dioptimalkan. Demikian. Tapi akhirnya jadi banyak yang panik ya, terus jadi takut ikut ini lagi, padahal mungkin bisa dicegah ya dok. Sangat ya? bisa dicegah, sangat bisa dicegah. Betul. Berarti bukan semata-mata karena event larinya ya dok? Bukan. Karena resiko olahraga itu yang pertama harus disadari oleh pesertanya sendiri, ya, sebagai peserta dia harus tahu resiko saya apa, ya dia harus tahu lintasannya akan seperti apa, cuacanya akan seperti apa, dan kemudian melihat ke dirinya sendiri, apakah saya sudah cukup kuat fisik saya untuk mengikuti event tersebut. Jadi pesertanya harus menyadari kemampuan pribadinya seperti apa. Kemudian juga dari panitia juga harus mungkin lebih berhati-hati ya, karena ini kan resiko tinggi, tidak bisa serta-merta menganggap pesertanya itu sudah siap ya, jadi mungkin perlu dibuat sistem screening yang lebih ketat. Itu termasuk mungkin salah satunya bisa memakai provider kesehatan yang lebih siap mungkin untuk menangani kasus-kasus kegawat daruratan di event olahraga seperti PHC mungkin saya yakin sudah lebih siap. Luar biasa memang PHC kita. Tentu saja PHC ya, karena kita ada dokter Anang di sini. Ada beliau Promosi boleh ya ini? Oh, boleh, oke. Oke, jadi dari dua sisi ya dok. Ya, Jadi betul. selain dari diri kita sendiri juga dari ini. Jadi nggak bisa nyalahin. Nggak bisa. Berarti Ya. eventnya jelek gitu. Berarti Nggak aku bisa. berarti nggak boleh Karena ikut event semua ini. event olahraga itu pada prinsipnya bagus. Semua tujuannya pasti Semua baik. tujuannya bagus. Tinggal bagaimana kita mengelola dengan lebih berhati-hati sehingga semua peserta selamat. Jadi untuk mungkin rekan-rekan ya yang mungkin IO event olahraga itu ya harus ditekankan bahwa target keberhasilan itu bukan jumlah peserta ya, tapi adalah zero accident sebenarnya ya, targetnya itu. Ketika semuanya dapat finish dengan selamat tanpa ada kasus yang fatal, itulah Itu berhasil. puncak keberhasilan sebuah event. Karena jangankan yang sudah sangat yang kurang prepare ya, yang sangat prepare pun untuk event-event olahraga yang endurance seperti ini juga tingkat kematian juga kadang sulit untuk betul-betul dibuat zero gitu ya. Karena kadang event-event yang profesional di luar negeri pun kadang ada saja kasus-kasus yang fatal. Itu dengan preparasi yang sangat-sangat profesional gitu ya. Jadi ketika kita mungkin dari panitia merasa ini mungkin eventnya agak resiko tinggi, ya mungkin perlu lebih berhati-hati dalam menerima peserta. Karena surat keterangan sehat saja tidak cukup. Pakai Surat keterangan saja sehat. tidak cukup, karena seseorang yang sehat tidak menjamin dia itu cukup bugar untuk ikut event-event olahraga khususnya yang memerlukan endurance yang tinggi seperti itu. Oke, jadi kalau untuk pemula mungkin yang ringan-ringan dulu aja kan? Betul. Jadi kayak kasus kemarin itu kan trail running ya. Iya. Misalkan ini saya manggilnya Masan dan Mbak San gitu ya. Iya, kita san-san, tapi bukan Upin Ipin ya. Nggak kembar Jadi kita. misalkan ingin ikut event trail running 5 kilo yang paling pendek misalkan, harus sudah pernah sebenarnya kalau dari segi track record ya, sebaiknya sudah pernah ikut event road running 5 kilo juga gitu ya. Karena kan trail running kan tingkat kesulitan dan risikonya di atasnya road running. Ya, jadi kalau dia di event road running aja belum lulus dalam tanda petik, belum berhasil finish, bagaimana mungkin kita mengharapkan dia bisa finish di event yang lebih sulit seperti itu. Jadi sekali lagi screening itu tidak cukup hanya surat keterangan sehat saja, itu terlalu
basic ya, karena ini kan termasuk olahraga ekstrim. Ketika hanya surat keterangan sehat, ya dia tinggal ke puskesmas. Dan ketika ditensi normal, Pada saat itu ya dapatlah tensi. surat keterangan sehat gitu kan, tapi kan tidak tahu dia bisa nggak finish 5 kilo, 10 kilo. Apalagi kalau trail running itu kan luar biasa loh. Trail running sama tadi satunya Road running, road lari di bedanya apa, jalan. Dok? Oh, namanya aja udah beda, trail sama road ya. Iya bener juga sih. Kalau di jalanan ya, di jalan betul. otomatis kan flat, datar gitu ya. Paling musuhnya cuma cuaca kadang ya, kalau cuaca Trail yang panas. di gunung gitu. Iya, trail itu selain di jalan yang normal, dia bisa di perbukitan, di pegunungan, iya, ini sih daerah berat juga ya. pantai ya. Dan beberapa kasus saya pernah dapat itu kalau pelari trail running profesional mereka tidak main-main, jarak tempuhnya bisa kayak ultra trail itu bisa di atas 75 kilo loh sekali lari. Harus Iya. orang yang sudah terlatih dan Betul jam sekali. terbang tinggi Betul sekali. kayaknya. Dan Dok. mereka punya tahapan-tahapan untuk biar sampai bisa trail running sejauh dan se ekstrim ini biar safe seperti apa. Jadi cukup serius persiapannya. Gitu. Dan ini juga menantang. Nggak bisa modal FOMO ya. FOMO ini Jangan ya ya. tadi FOMO boleh karena ini kan intinya bagus ya. Iya, Cuma benar, olahraga bagus. harus juga dilihat persiapannya apa ya. Seperti itu. Seperti itu. Kecuali kemarin FOMO mancing oke lah nggak perlu persiapan, yang penting izin dari rumah oke gitu ya. Tapi kalau FOMO-nya olahraga ya dulu ini olahraga apa? Kayak misalkan pedal tadi ya, Mbak San ya. Iya. Pedal tadi juga saya udah mulai dapat beberapa kasus dari lapangan pedal gitu ya, Oh, karena nggak ada persiapan, akhirnya cedera pada sikunya, cedera pergelangan tangannya seperti itu. Oke, kalau di masing-masing apa olahraga itu Iya. persiapannya pasti beda-beda. Beda-beda, ya? tergantung kan olahraga tuh basicnya sebenarnya ada dua ya yang unsurnya. Yang pertama itu adalah terkait dengan endurance, ya daya tahan jantung parunya gitu. Yang kedua terkait dengan kekuatan ototnya. Itu. Jadi kalau olahraga yang lengkap harus meliputi minimal ya unsur endurance sama unsur strength. Nah, nanti setelah dua ini dapat baru kita bisa tambah variabel lain misalkan flexibility lah, agility lah, speed lah gitu. Nanti kalau atlet lebih ribet lagi itu. Iya. Koordinasi lah, kecepatan reaksi lah. Jadi tidak sederhana. Tapi kalau buat kita orang non atlet bisa cukup basicnya dua itu. Ya, endurance, strength dan plus tadi flexibility. Jadi ketika di dalam persiapan latihan itu kita ngerasa udah wah nggak bisa nih, itu berarti nggak bisa Nggak boleh dipaksakan dipaksa. ya Dok ya. Nggak boleh dipaksakan. Ya, janganlah. Jadi penting sekali peran coach atau PT ya, trainer ya di situ ya. Ketika kita ingin mencoba melakukan suatu olahraga yang kita belum pernah lakukan, ada baiknya kita punya mentor di situ. Ya, kecuali misalkan bukan kecuali sih, sekedar kita jogging saja, kalau caranya salah juga jadinya cedera kan. Iya sih, kan Seperti ada tuh itu. teknik kayak Iya, ada tumpuannya. strike-nya ya, Ah, ah. teknik larinya. Kemudian nanti harus dimulai dari pace berapa, Betul, pace itu kecepatan larinya. Kemudian mulai berapa menit, berapa kilo itu harus tertata dengan baik. Kalau enggak nanti ya tadi jadinya cedera. Iya. Seperti itu. Oke. Dok, jadi kalau badan ngasih warning, Ya. itu jangan sok kuat ya dok ya? Betul sekali. Jadi tubuh kita tuh Oh, punya ada. alarm ya. Alarm itu salah satunya rasa nyeri. Oh, Ya, jadi jadi di... bukan di hati yang jelas ya. Itu mau saya tanyakan. Ya, itu Karena ada dua kemungkinan kalau ya, itu. itu teman saya yang psikolog dan psikiater lebih paham kalau masalah Oh, bukan gitu di ya, hati ya. benar. Saya yang di otot dan sendi saya. Baik. Ya, jadi otot sendi itu punya sensor. Oke. Sensor nyeri. Ya, sensor nyeri itu akan terpicu ketika ada tanda-tanda bahaya yang muncul. Jadi misalkan ada kerusakan jaringan, ada kekurangan oksigen, itu reseptor nyerinya akan memberi sinyal pada badan kita, memberitahu bahwa ini loh kita sudah pada batas yang mulai ke arah berbahaya, sehingga kita harus berhati-hati. Seperti itu. Ya, jangan sekuat. Betul. Ya, Nah, seperti itu. yang kuat biasa biar si people. Dilan saja. Iya, Iya, kita nggak usah. betul. Ya. Oke. Ya. Oke, baiklah dok. Sekarang kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Oke. Nanti kita sebutkan pernyataannya dan dokter jawab lalu jelaskan sedikit alasannya. Seperti itu ya dok. Oke, mungkin dari pernyataan pertama ya. Ya baik. Ini mitos atau fakta nih Dok. Kalau tidak sakit berarti olahraganya belum maksimal. Mitos. Mitos. Mitos ya. Betul. Karena olahraga yang baik itu justru tidak memicu sakit. Oh. Seperti itu.
Bukan berarti no pain no gain itu. Nah, itu no pain no gain itu lebih ke arah untuk meningkatkan motivasi. Oke. Pain yang dimaksud itu bukan nyeri dalam tubuh, dalam otot dan sendi tadi bukan, tapi pain yang berupa rasa bosan, rasa jenuh, Oke. ya, rasa putus asa, lebih ke arah Baik. mental sih no pain no Iya, gain-nya. Baik. Bukan, Konsisten olahraga betul gitu sekali, ya. ya. Baik. Berikutnya nih dok, stretching sebelum olahraga sudah cukup. Mitos atau fakta? Mitos juga itu. Mitos ya? Iya. Berarti apa lagi nih Iya, dok? karena sebelum olahraga itu ada namanya warm up. Ya, warm up itu kita harus menyiapkan otot, sendi, dan jantung. Ya, nah stretching itu dia hanya melenturkan sendi, Oke. merilekskan otot. Tapi sistem sirkulasinya belum teraktivasi. Ya, jadi kalau cuma stretching doang, ya kurang, kecuali stretchingnya dikombinasi dengan gerakan-gerakan yang ada unsur memicu denyut jantung gitu ya. Stretchingnya bukan berupa stretching statis, tapi stretching dinamis misalkan bisa. Stretching dinamis itu stretching dengan dikombinasi gerakan-gerakan otot seperti itu. Sambil bergerak stretchingnya, bukan yang Idealnya statis. berapa menit gitu? Kalau pemanasan standarnya itu kan sekitar 10 sampai 15 menit lah mau aman ya. Ada yang mau lebih singkat 5 menitan, tapi itu kadang terlalu beresiko. Belum cukup otot yang terstimulasi untuk memulai sebuah olahraga. Dan ini bagus sih ditanyakan karena kadang kalau teman-teman yang suka pedal tuh ya, karena sewa lapangan pedal itu mahal, Betul. mereka itu merasa sayang kalau menghabiskan waktu untuk warm up gitu ya, karena daripada nanti waktunya habis 15 langsung menit aja. gitu. Dan itu terjadi. Baik. Oke. Nggak perlu rugi ya. Betul sekali. Oke, selanjutnya nih dok, mitos atau fakta, semua orang aman untuk ikut event lari jarak jauh? Mitos. Mitos juga Mitos dok. juga. Kenapa dok? Kira-kira? Iya, tadi kita sampaikan tubuh itu tingkat kebugarannya tiap orang berbeda-beda. Kalau lari jarak jauh, seseorang harus punya endurance yang tinggi, ya VO2 max-nya yang tinggi, ototnya harus cukup kuat untuk event lari tersebut. Ya, sehingga kalau seseorang belum sampai level kebugaran yang cukup, maka resiko cederanya sangat tinggi. Oke, jadi kayak saya nih nggak pernah lari bertahun-tahun, berarti jangan ya dok ya. Kalau Jangan untuk ikut newbie event. nih, Ya, jangan ikut mau event nyoba. dulu ya. Betul. Nyoba itu berapa kilo dulu dok? Nyoba. Nyoba aja, Nyoba itu boleh. Jadi trek aja gitu. jogging aja ya. Sebenarnya khawatirnya karena belum cukup bugar, sekedar jogging pun mungkin buat Mbak San terlalu berat bisa jadi loh. Oh ya, Kayaknya. bisa jadi. Ya, Kalau orang- treadmill dok sama? treatment itu kan bedanya cuma alatnya Media, aja kan, medianya saja, sama-sama jalan cepat, sama-sama jogging. Justru rekan-rekan yang belum pernah jogging, jangan memaksakan langsung jogging. Bisa jalan cepat dulu. Ya, ada panduan heart rate yang harus diikuti. Step by Ya, step. step by step. Ya. Itu mitos. Terus Oke, Tuh, selanjutnya. lari dari kenyataan boleh ya dok berarti? Nah, masalahnya kalau kita lari dari Step boy kenyataan banget. nanti kayak loop gitu, kita ketemu lagi gitu, gitu kan. ya? Iya, Oh. jadi hadepin biar Hadepin, selesai. Kalau itu nggak boleh lari, Kalau soalnya. lari nanti Jadi ketemu hadepin. lagi karena belum Oh, iya, diberesin iya. kan. Iya. Gitu. Iya, benar. Jadi yang dulu diputus baik-baik dulu baru ya. Nah, kalau Diselesain nggak- gitu ya? Iya. Tuh, ya. Gitu ya. Iya benar. yang merasa Siapa nih yang merasa? beresin dulu. Baik, berikutnya nih dok. Bang. Berikutnya, minum air putih terlalu banyak bisa bikin kram perut saat olahraga. Mitos atau fakta dok? Fakta. Fakta ya. beneran. Ya, kalau ada kata-kata terlalu gitu ya untuk semua statement itu biasanya emang salah ya. Jadi kalau terlalu banyak bisa bikin kram perut emang benar karena tidak cukup waktu adaptasi bagi tubuh untuk menyerap cairan yang masuk seperti itu. Idealnya mungkin berapa Iya. gelas sih dok? Oh ya, Boleh jadi kalau minum atau nggak minum sama sekali dok? Oh bahaya kalau nggak minum sama sekali Dehidrasi. karena nanti bisa dehidrasi. Baik. Kalau dehidrasinya dibiarkan nanti ada gangguan elektrolit. Kalau ada gangguan elektrolitnya berlanjut nanti bisa ke arah memicu serangan jantung gitu ya. Ada kasket yang berbahaya di situ. Nah, jadi biasanya kita SOP-nya kalau secara internasional itu sekitar 2 sampai 3 jam sebelumnya itu kita boleh minum sekitar ya 400 sampai 600 ml
mili lah, satu botol tanggung itu ya, itu sekitar 2 sampai 3 jam sebelumnya. Kalau Cukup sekitar lah ya setengah sampai 1 jam sebelumnya kita cukup minum yang botol kecil tuh, sekitar 300-an mili itu sudah cukup. Seperti itu. Gitu. Jadi itu tadi Jangan kebanyakan juga. nggak boleh. Sekali lagi kalau ada paksa. kata-kata terlalu banyak minum itu juga berbahaya. Betul Seperti Jangan itu. terlalu ya. Iya, siap kakak, siap. Oke, Oke. selanjutnya nih dok, Baik. mungkin ini tentang tips ya. Mungkin bisa nggak sih diberikan tips yang simple buat temen-temen yang mau olahraga tapi nggak mau cedera dok? Jadi beberapa tips gitu. Iya. Jadi cedera itu memiliki beberapa faktor risiko. Ada faktor risiko internal, yaitu misalkan usia, berat badan, postur anatomi, riwayat cedera gitu. Itu harus kita teliti dulu ya, agar nanti kita bisa antisipasi. Misalkan kalau dia masih obesitas, kalau dia langsung ikut lari atau jogging, nanti takutnya sendi-sendinya nggak kuat. Ya, seperti itu. Jadi harus berhati-hati, harus ditelusuri dulu apakah faktor-faktor risiko yang ada pada badan kita. Kemudian yang berikutnya faktor risiko eksternal. Faktor risiko eksternal itu misalkan terkait dengan cuaca, lintasan lari yang mau kita lalui gitu ya. Misalkan di situ kira-kira banyak jalur merupakan jalur yang ramai gitu, tentu kita harus waspada dong ya, jangan sampai kita lari ketika arus lalu lintasnya cukup padat, karena resiko untuk terjadi kecelakaan tentu tinggi. Itu contohnya seperti itu. Kemudian faktor risiko eksternal bisa misalkan sepatu, misalkan sepatunya ternyata kok tidak sesuai dengan olahraga kita, itu sangat berbahaya juga gitu. Kadang tidak sesuai dengan bentuk kaki kita, itu juga berbahaya. Ya, kemudian yang faktor risiko ketiga itu adalah event pertandingannya itu, atau event turnamennya, atau event kegiatan yang mau kita lalui. Jadi tadi kalau eventnya itu event yang advance, ya jangan memaksakan diri gitu ya. Kita harus pilih event-event yang sesuai tingkat kebugaran kita. Baik dok, selanjutnya nih, mungkin ini tentang tips ya dok. Mungkin bisa nggak sih kasih tips yang simple gitu untuk teman-teman yang kepengen memulai olahraga tapi takut cedera? Baik, sebenarnya kalau tips paling simple itu sebaiknya rekan-rekan konsultasi dulu ya. Meskipun pemula ya dok? Iya, karena gini, jadi terkait dengan resiko olahraga itu secara garis besar ya, di dunia internasional itu ketika seseorang ingin mulai olahraga atau sudah olahraga tapi ingin meningkatkan levelnya, itu sebaiknya disarankan konsultasi ke medis dulu ya, untuk mencari lebih detail kira-kira resiko kesehatannya apa gitu ya. Karena resiko kesehatan itu ada beberapa variabel ya. Pertama kan resiko apakah dia aman, apakah cukup licin, apakah permukaannya mungkin tidak rata, itu harus berhati-hati karena bisa memicu cedera juga. Sampai pada misalkan aparel yang kita pakai. Jadi sepatu misalkan, kalau sepatunya tidak sesuai dengan eventnya, ya tidak sesuai dengan bentuk kakinya, itu juga tentu kadang malah meningkatkan risiko cedera. Itu baju juga demikian. Kalau rekan-rekan lihat itu kadang masih ada yang olahraga di cuaca panas pakai baju tebal, kadang jaket parasut agar cepat langsing gitu ya. Padahal itu kan jadinya memicu dehidrasi gitu ya, karena terlalu banyak betul yang keluar keringatnya yang keluar terlalu banyak, sehingga malah berisiko terjadinya cedera. Jadi ya harus mengetahui faktor risiko yang mungkin muncul ketika mau ikut olahraga. Jadi persiapan sebelum ya dok ya. Kalau misalkan setelah olahraga gitu ada ini nggak ya dok? Iya, jadi kalau olahraga itu kan prinsipnya harus dilakukan secara terstruktur. Jadi dimulai dengan warm up, kemudian masuk latihan inti, kemudian terakhir diakhiri dengan cooling down. Nah, warm up tadi sudah kita singgung, sebaiknya dilakukan dengan cara stretching yang aktif ya, dynamic stretching. Jadi memicu gerak otot plus memicu sistem jantung dan sirkulasi. Nah, kemudian latihan inti itu harus disesuaikan dengan tingkat kebugaran masing-masing. Itu, nah baru kemudian ya setelah itu baru diakhiri dengan pendinginan. Nah, pendinginan itu biasanya kita lakukan dengan stretching yang statis, yang nanti diharapkan ketika dilakukan stretching secara statis ya, itu nanti otot-otot bisa lebih rileks pasca olahraga sehingga sirkulasi bisa lancar. Dan nanti ketika sirkulasinya lancar, asam laktat yang menumpuk itu bisa diolah lebih bagus.
kelihatannya orang melupakan yang ini ya, sesudah ya. sesudahnya, Sesudahnya itu sering ya. lupa. Iya, biasanya langsung kemana gitu makan gitu. Bahayanya adalah ketika tidak memahami basic fisiologi seperti ini, orang yang habis intensitas tinggi tahu-tahu berhenti, nah itu cukup berbahaya. Ya, tensinya sedang tinggi, denyut nadi sedang kencang, tahu-tahu dia berhenti, nah itu bisa memicu Bahaya juga, ya beresiko apa penyakit kardiovaskuler. Mungkin bisa dicontohin Iya, Dok. sedikit nggak, Dok? Untuk Sedikit. teman-teman yang Gerakan mungkin lah, Dok. iya, ada gerakan Ya, stretching jadi mungkin untuk cooling down. Cooling cooling down yang karena Iya. ya lebih ini ya sesuai dengan ruangannya saat ini ya. Oke, jadi untuk cooling down pasca olahraga misalkan lari Iya. atau jogging mungkin seperti ini. Jadi ketika kita tadi olahraga kita pakai Wah. upper Kita harus body ikutan kita. nggak sih? Boleh kita ngajak kru-kru yang Boleh, lain? berdiri. Oke ya. Ya, gimana, Dok? Gimana, Dok? Kita tadi kan upper body kita pakai, kemudian otot core itu yang mempertahankan postur kita sekitar tulang belakang dan otot lower kita. Kita bisa mulai dari otot upper body kita. Ya, tadi kita gerakannya lari kan seperti ini ya. Ya. Jadi Ini ya. otomatis bisa kita kerja, lengan bawah kita kerja, kita bisa stretching sederhana sekali. Kita bisa luruskan lengan kita, kemudian menghadap ke depan, kita tarik ke arah belakang ini. Ya, kerasa kan ya? Ya. Otot-otot Betul. lowernya akan terasa ya. Kita tarik dan ingat stretching itu tidak boleh terlalu cepat. Ya, kalau dulu kita di sekolah diajarkan 8 hitungan itu ya, 1 2 3 8 gitu ya. Iya, sebelum kemana-mana. Padahal otot itu akan lebih rileks ketika dia di stretch lebih dari 10 detik. Ya, jadi harus ya kalaupun 8 hitungan itu 8 hitungan pelan ya. 1 2 sampai 8. Kemudian setelah itu kita balik, kita ya jadi nanti ototnya akan berbeda lagi yang terstretch. Rasakan otot-otot bagian atas betul sini. bagian atas dari lengan bawah kita ini mulai tertegang. Sama kita stretch sekitar 10 detik, kita bisa gantian kanan maupun kiri. Sederhana 10 sekali detik, tapi 10 jarang Iya, dilakukan. bener, Dok. Ya. Kayaknya Dan terasa Nggak pernah sekali. ya? lewat pasti. Nggak pernah Terasa ya. sekali ya. Keburu. Kemudian sambil ngobrol pasca olahraga kan bisa ya, stretching sambil kita hitung seperti itu ya. Sama ya. Kemudian baru setelah itu kita ke otot-otot tricep kita belakang. Oh, yang gini. Ini sebenarnya udah diajarin waktu sekolah. Betul. ya. Dari SD Ini nggak sih? rasakan ini tertarik ya. Jadi kita tarik ke arah belakang. Ya, rasa ya otot tricepnya lengan atas bagian belakang. Ya, gantian kanan sama kiri. Ya, Kanan, seperti lalu itu. kiri. Betul, sederhana kan? Dan bagi yang sudah melakukan rasa kok enak, ini kayak masas pribadi ya. Masas swalayan gitu. Jadi begitu kita lakukan, ini Jadi masas nggak kaku mandiri ya? tuh, maksudnya masas mandiri Gratis ya, Dok? Gratis, jadi ototnya akan terasa lebih enak. Bagi teman-teman yang habis nyetir atau naik motor, ya kemudian otot-otot pectoralis kita bisa stretch seperti ini, ya. Tangannya dikaitkan di belakang, ya kita naikkan ke atas. Naik ke atas, jadi nggak perlu didorong gitu ke bawah, nggak, tapi naikkan ke atas. Udah ngikutin semua krunya. Itu belum, Dok. Itu belum. Ya. Itu belum. Jadi pectoralisnya nanti akan Iya. tarik ya. Kemudian kita bisa juga otot-otot latissimus. Latissimus itu otot-otot sayap. Kita bisa misalkan kita ke arah sana tadi ya. 10 detik, Ya 10 10 detik ya. detik. 10 detik kanan, 10 Ini bangun detik tidur kiri. enak sih, Dok, kayak Iya gini. betul sekali. Ya, rasakan otot-otot bagian sayap istilah orang awam ya, itu Iya. terasa tarik kanan, kiri ya. Kemudian kita bisa juga nanti ke arah belakang ya. Jadi nanti kerasa ya, otot lumbalnya akan tertarik. Nah, setelah itu kita turun ke bawah ya, kalau mau pakai hemat gitu ya, variasinya banyak. Boleh, Dok. Boleh. Boleh, Dok. Kita Boleh. stretching tadi otot-otot ini namanya otot quadricep ya, otot paha bagian depan. Kita bisa stretch ke arah belakang. Hati-hati jatuh. Nah, Ini bisa harus pegangan. keseimbangan juga ini. Ya, Oh, boleh ya, Dok? Iya, iya. Boleh pegangan boleh karena oh jangan. Jangan, nggak bahaya ya. Ya, jadi tarik ke belakang. Nih. Oh, Rasakan otot pahanya akan tertarik. Oke. Kalau cuma seperti ini nggak dapat. Ya, seperti ini Oh, nggak dapat. harus. harus betul-betul ini lurus ke bawah, tarik ke Oke. belakang. Oh, gini. Kalau mau lebih ekstra ke belakang lagi boleh. Nanti akan ada otot bagian hip yang juga ikut tertarik. Yang Oke. dipegang ujung kaki. Oke. Tarik ya. Kerasa ya. Kerasa, Dok. Ya. Kerasa. Kita yang Kemudian belum ngapa-ngapain udah kerasa. Kerasa, bener. berikutnya kita bisa otot hamstring kita bisa bungkuk pelan-pelan. Ya, rasakan otot-otot hamstringnya akan tarik. Gitu. Jangan ditekuk, lututnya harus dikunci. Belum lemes, Dok. Belum pernah berarti ini. Ketahuan nggak pernah. Ya, kemudian nanti terakhir otot betis kita bisa tarik ke arah seperti itu. Ya, rasakan otot-otot Nggak betisnya nyampe, akan kan? ya, otot betisnya akan tertarik ya.
Jangan sampai jatuh, rasakan otot betisnya ketarik, kadang hamstringnya juga kita bisa sekalian tambah lagi kayak tadi. Baik. Rasakan otot betisnya Iya. akan tergang dan itu paket lengkap dari atas sampai bawah. Ya, yang itu nanti kalau kita praktekkan pasca olahraga, kita recovery-nya bisa lebih cepat. Keren nih. Luar biasa. Bagaimana? Keren-keren dok. Makasih banyak nih Dokter Nangan. Iya iya iya. Ini penting banget ya dok, karena sekarang olahraga jadi gaya hidup yang terlihat, bukan yang dipahami. Nah itu dia. Betul. Terdengar puitis tapi bener juga ini Dalam dok. sekali ya, kan masih perlu waktu buat Oh, iya. Terlalu puitis ya dok. Puitis banget. Oke, oke. Bukan puitis. Oh lebih filosofi. Bagus banget. Iya. Ketahuan lah ya. Maklum lah dok. Oke, Dan nah, baik. jadi kalau sudah ada cedera berarti pastinya jangan ditunda-tunda lagi untuk segera cek ya dok ya. Betul. Nah, kalau tadi kita sudah ada segmen mitos fakta, sekarang kita ada segmen selanjutnya itu pertanyaan dari Gen Z nih dok. Ini titipan dari anak-anak masa kini ya, yang lagi aktif banget nih olahraganya. Betul. Nah, ini nih dok, pertanyaan pertama nih, sebenarnya olahraga tiap hari itu bagus atau enggak? Olahraga tiap hari bagus kalau sudah beradaptasi atau sudah terbiasa. Tapi bagi yang baru memulai, ya untuk olahraga yang sifatnya endurance cukup 3 kali seminggu, ya dengan jeda hari, gitu. Dan apabila olahraganya berupa penguatan, itu seminggu untuk untuk memulai cukup 2 kali seminggu. Ya, jadi malah lebih dikit nggak apa-apa, lebih tidak terlalu sering frekuensinya dibanding olahraga endurance, karena endurance itu adalah hal yang sangat vital untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Step by step lah ya. Ya, Jadi, nanti kalau sudah cukup tinggi tingkat kebugarannya, tubuhnya sudah beradaptasi, boleh tiap hari. Tiap hari boleh dengan pengaturan volume olahraga yang lebih detail. Ya, jadi mungkin misalkan hari ini volume olahraganya tinggi, besok dia rendah untuk recovery, kemudian berikutnya tinggi lagi, itu bisa. berarti saya sudah bener dok, saya mencoba seminggu sekali dulu. Gitu ya. Ya. Kalau udah rajin nanti kita tambahin lagi. Ada penelitian yang menginformasikan bahwa kalau olahraga seminggu sekali itu tidak lebih sehat daripada yang tidak olahraga sama Oh, sekali. gitu. Lebih baik dong. Harusnya 3 kali tadi ya dok ya. Iya, tidak ada Tambahin adaptasi lagi. tubuh yang signifikan. Tapi boleh saja seminggu sekali dalam rangka untuk mencapai 3 kali seminggu tadi. Ya, Jadi, Ya, siap. proses ya sebagai dok. proses perkenalan lah. Iya. Gitu. Boleh diganti-ganti nggak dok olahraganya? Boleh. Hari ini yoga, 3 hari lagi jogging. Oh, itu hal yang berbeda ya, karena olahraga itu karakteristiknya beda-beda. Kalau Oh, baik. yoga itu dia lebih ke arah olahraga untuk fleksibilitas atau mobilitas sendi, plus olahraga untuk meningkatkan kekuatan otot sedikit bisa dia. Seperti itu. Jadi unsurnya dia berupa strength plus flexibility kalau yoga. Karena bebannya pakai berat badan dia sendiri. Nah, kalau jogging misalkan itu kan olahraga yang sifatnya dia olahraga yang aerobik atau endurance. Jadi tidak bisa diganti-ganti tanpa cukup jenis olahraganya. Jadi kalau misalkan hari ini yoga, ya berarti dia baru dapat untuk fleksibilitas kan. Tapi untuk endurance-nya dia belum dapat, jantungnya belum terlatih. Jadi kalau misalkan paginya yoga, boleh sorenya dia jalan cepat tuh boleh. Jadi kombinasinya seperti itu. Nah, itu juga tadi yang mau saya sampaikan. Oh, gitu. Karena kan sekarang Gen Z kan banyak yang FOMO nih dok. Kadang Ya. nanti sama teman-teman hari ini jadwalnya pedal. Ya. Terus hari ini jogging gitu kan. Ya. Terus bulu tangkis dan sebagainya. Nge-gym. Betul. Ya, yang dimaksud tadi kan dokter dalam 1 minggu itu minimal 3 itu olahraga yang Sejenis, sama, ya. sejenis atau bagaimana? Jadi untuk olahraga yang sifatnya aerobik atau endurance itu 3 kali seminggu. Oh. Untuk olahraga yang sifatnya untuk memperkuat otot Baik. itu paling tidak 2 kali seminggu. Jadi misalkan tadi Senin dia ikut pedal, Rabu ikutan Running. kemudian Sabtu ikutan Bulu badminton. tangkis, ya. Boleh. Oh, Ya, boleh. ini berbeda tapi satu keluarga ya. Oh, iya. Iya, iya. Iya, iya, Dia benar. olahraga aerobik, dia memicu jantung dan sirkulasi dan respirasi atau pernapasan. Nah, tapi misalkan hari ini yoga kan ada unsur kalisteniknya ya, penguatan otot juga. Pilates kali ya. Pilates
Pilates mirip-mirip yoga ya, tapi dia pakai bantuan alat kadang biasanya ya, biar sudutnya lebih agak ekstrim dikit ya, jadi harus berhati-hati juga. Tambah beban ya, nambah beban. Itu intinya kalau yoga, pilates, tai chi itu kan satu keluarga juga. Dia dominan unsur kelenturan, balance juga masuk di situ, sama sedikit untuk strength. Itu berbeda dengan misalkan body workout, gym, atau dia kalau pernah lihat yang di medsos tuh military workout misalkan ya, sit up, push up, ada Betul, kombinasi jamnya, banyak ya, itu. kombinasi, Menunya itu. banyak gitu. Ya itu dia kombinasi strength sama endurance juga seperti itu. Baik. Jadi harus Banyak ada fungsi. unsur, ya ada unsur endurance-nya, aerobiknya, plus ada unsur strength-nya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya nih dok. Aku ikut kelas gym yang lagi viral, tapi kok lutut sering sakit. Nah, kenapa itu dok? Ya biasanya ketika seseorang gym kemudian ada cedera, itu paling sering terjadi karena tekniknya yang kurang aman. Ya, ada kemungkinan dia tidak pakai PT, ada kemungkinan juga gerakannya tidak sesuai dengan struktur anatominya. Itu jadi misalkan ya tadi dia ada lututnya misalkan X, kemudian dia melakukan gerakan squat pakai barbel, ya tentu nanti gesekan antar tulang di lututnya itu akan lebih ekstrim, yaitu nanti ketika dilakukan berulang-ulang dengan beban yang berat dia akan memicu radang, ya terjadilah namanya peradangan sendi atau osteoartritis. Balik lagi harus memahami diri kita sendiri. Betul. Ya. Harus berhati-hati. Kemudian kalau untuk memulai harus olahraga beban sebaiknya pakai bantuan instruktur gitu ya. Dan kalau ingin lebih aman lagi, yang bagusnya mengkonsultasi ke medis. Medis dulu. Gitu ya. Oke. Nah ini pertanyaan dari Gen Z yang terakhir nih dok. Kalau aku gampang pusing pas jogging itu pertanda apa nih dok? Iya, pusing waktu jogging itu biasanya karena kurangnya asupan oksigen ke otak. Kurangnya oksigen itu bisa terjadi karena mungkin yang bersangkutan ini punya anemia misalkan ya, dia punya anemia, nutrisinya kurang terjaga gitu ya, sehingga oksigen yang dibawa oleh hemoglobinnya tadi kurang ke otak. Jadi ketika dia berolahraga agak berat, terjadi yang namanya hipoksia, ya, kekurangan oksigenasi jaringan. Bisa juga kalau dia pusing karena dia kurang bugar, ya sehingga untuk gerakan jogging itu buat yang bersangkutan terlalu berat. Ya, jadi sama-sama jogging dengan pace yang sama, ketika tingkat kebugarannya berbeda, itu respon tubuh bisa berbeda-beda. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama bisa jadi dia ada kurang sehat, yang kedua bisa terjadi ya, bukan cuma nggak fit ya, nggak sehat. Jadi mungkin dia anemia, mungkin seperti itu bisa jadi ya. Atau mungkin juga belum sempat sarapan gitu ya, karena dia mau diet gitu, mau menurunkan berat badan, mengurangi makan, tapi dia nambah olahraganya, akhirnya terjadi hipoglikemik bisa juga. Yang berikutnya tadi ya kemungkinan memang kurang fit ya, bisa kurang sehat, bisa kurang fit. Jadi kita cek aja dulu. Nah, ke PAC, MCU nanti ketahuan. Bisa konsultasi dulu nanti sebaiknya seperti apa gitu ya. Jadi pusingnya bukan karena belum disemangati ayang, Iya. Jadi salah satunya seperti bisa ya, Dok? Belum gajian kali dok. Waktu jogging mungkin dia lihat masan sama siapa, bisa jadi. Atau pada saat itu melihat masa lalu. Ya, psikosomatis ya. Oh iya, Bisa jadi. betul dok. Masa lalu yang itu, yang inisial B. Wah. Yang ini tolong di Di-skip ya. Nanti saya diinfo ya, setelah acara diinfo di siapa ya. Waduh. Wah, terima kasih banyak Terima kasih, Dokter Nana, Dokter. sharingnya, ilmunya, Betul. semuanya luar biasa, bisa memberi wawasan ya buat kita Betul. tentang olahraga. Iya, nah, tadi sampai dipraktekin juga sama beliau ya, Iya. cara tips agar kita Stretchingnya. ya cooling down setelah pemanas, Betul. setelah olahraga itu ya. Iya, betul. Persiapannya juga. Betul, persiapannya juga dari baik. PAC tipe ingat, olahraga itu bagus. Tapi kalau salah teknik bisa bahaya. Jangan cuma ikut tren, ikutilah yang benar. Nah, yang benar sesuai kata Dokter Nana tadi. Betul. Tapi bentar dok, Ya. sepertinya kalau
mau olahraga ribet ya dok, susah gitu, kayak susah memahami si dia gitu loh dok. Gimana nih dok? Mungkin ada sedikit Pengalaman pribadi, ya. iya betul, pengalaman pribadi dia Banyak lagi korban set bola. kelihatannya. Iya. Yang inisial tadi tuh loh. Udah jangan dilanjutin aja ya. Nah, Oke, jadi itu kasihan. sebenarnya tidak serumit itu juga. Baik. Ya. Jadi intinya sebenarnya olahraga itu kalau kita mau melakukan olahraga dengan aman, kita harus lakukan olahraga itu secara bertahap. Oh. Kita pilih olahraga yang mudah, kemudian olahraga yang tidak memicu nyeri. Ya, Oke. kalau sakit hati itu di luar ini ya, di Itu luar nyerinya ini, di sini. ya, gitu. Nyerinya beda. Jadi olahraga yang mudah, olahraga yang tidak memicu nyeri, Baik. kemudian olahraga ini dilakukan mulai dari yang ringan, tidak boleh langsung berat seperti itu. Jadi tidak serumit yang kita kira. Kalau kita paham, Ya betul dok. Kalau sudah memahami isi hati dan pikiran tuh sebenarnya nggak seperti itu. rumit. Jadi tadi ya, yang mudah, yang nyaman, tidak memicu nyeri, dilakukan dari yang ringan sehingga tidak berisiko menimbulkan cedera yang serius. Nah, itu tadi. Itu tadi Jadi, betul. kesimpulan secara ringkasnya ya, jadi sebenarnya nggak ribet kok. Betul. Nggak ribet. Betul. Baik, terima kasih ya dok. Terima kasih Sama, dokter. semoga bermanfaat. Waktunya juga. Betul. Dan terima kasih PAC People sudah mendengarkan podcast Kamar Bedah episode 5. Dan sampai bertemu di episode berikutnya. Karena di podcast Kamar Bedah, tempat di mana kita bedah sampai tuntas. Bye-bye. Dokter, makasih. Terima ya, kasih Dok. banyak dokter waktunya. Terima kasih.